Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda, NIM 31/2023-007. Di sini saya akan menganalisis 13 materi dan dikaitkan dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadi dari teks yang pertama dapat kita ambil alasannya karena belum dapat kita ambil dari Pancasila karena sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari teks pertama, materi pertama, jadi alasan menurut saya belum karena dapat kita ambil dari Pancasila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari materi yang pertama, menurut saya belum karena kita dapat ambil dari Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktanya di lapangan pekerjaan masih banyak masyarakat miskin yang dilakukan dengan ketidakadilan. Contohnya itu seperti tidak dilayani di dalam sebuah rumah sakit karena tidak memiliki uang, jadinya tidak dilayani secara otomatis. Jadi masih banyak juga hal yang menyimpang dari Pancasila karena Pancasila hanya sekedar dapat dipahami secara sungguh-sungguh dan tidak dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Jadinya intinya dapat kita ambil Pancasila dari sila yang kelima, yaitu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, di dalam Pancasila tersebut dapat difaktakan bahwa di lapangan pekerjaan masih banyak masyarakat yang diperlakukan dengan ketidakadilan itu sendiri. Contohnya itu di dalam rumah sakit masih banyak hal orang-orang yang tidak dilayani secara khusus. Hal ini juga dapat menyimpang dari Pancasila karena hanya sekedar dipahami secara tidak bersungguh-sungguh dan secara bersungguh-sungguh tetapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi yang kedua atau teks yang kedua dapat saya beri alasan karena peran nilai-nilai Pancasila di dalam politik itu terdapat contoh dapat kita lihat melalui pengambilan keputusan yang diutamakan menggunakan cara kekurangan secara musyawarah. Bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik? Contohnya seperti perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam bidang politik tersebut. Dalam hukuman bertujuan untuk memberi sebuah tujuan untuk masyarakat dan menghormati pilihan dan pendapat orang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penerapan Pancasila di dalam bidang politik itu dapat kita lihat melalui pengambilan keputusan yang diutamakan menggunakan cara kekurangannya secara bermusyawarah. Bagaimana perwujudan dan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam bidang politik? Terus di dalam kehidupan sehari-hari juga dapat kita ambil dari tidak menghormati pilihan orang lain. Jadi materi ketiga dapat saya simpulkan. Jadi menurut saya hakikat dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah panggilan kepada seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial itu sendiri mencakupi tidak hanya keadilan dalam bidang ekonomi, tetapi juga
pendidikan moral, pembangunan penegakan hukum, dan yang lain, dan juga sebagainya. Salah satu wujud nyata upaya Indonesia adalah dengan melakukan pembangunan secara merata dan di seluruh Indonesia. Jadi, kesimpulannya itu dalam hakikatnya, hakikat seluruh elemen bangsa Indonesia dan negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial itu sendiri mencakupi tidak hanya keadilan dalam bidang ekonomi, tetapi juga pendidikan moral, pembangunan dan penegakan hukum, dan lainnya. Sebagaimanapun, salah satu mewujudkan upaya Indonesia adalah dengan melakukan pembangunan yang merata di daerah perkotaan secara merata dan di seluruh Indonesia. Masyarakat juga membutuhkan penegakan dan upaya untuk memajukan negara dan kota daerah tersebut. Dari materi yang kelima, dapat saya simpulkan bahwa menurut pendapat saya, cara untuk mengatasi perilaku yang konsumtif di antara lain yaitu ada membuat daftar prioritas kebutuhan, terus menabung dan membuat anggaran belanjaan sehingga kita tidak dapat terlalu berpoya-poya dalam mengembangkan suatu kebutuhan. Membuat daftar yang prioritas kebutuhan bertujuan untuk agar warga negara Indonesia ini dapat mengetahui dan memahami betapa pentingnya kebutuhan sehari-hari yang di dalam masyarakat, dan juga di mana dalam masyarakat itu membutuhkan suatu uang untuk melanjutkan kehidupannya, dan membuat dari uang tersebut dapat ditabung untuk masyarakat juga bisa, dan untuk kebutuhan sehari-hari juga, agar dapat memajukan negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik, sehingga anggaran biaya juga masuk ke dalam kategori yang kecil kalau kita menabung. Kalau kita tidak menabung, otomatis negara Indonesia ini tidak akan berkembang dan akan runtuh. Dari materi nomor 6, jadi menurut pendapat saya, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang dimana sebuah negara yang berbentuknya republik, berdasarkan dimana berasalkan dari sebuah ketindakan dari proses perjalanan kehidupan yang dimana sangatlah panjang dan telah dimulai sejak dari awal sampai sekarang. Sejak pada zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya.